Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat tentunya dalam menghadapi aktivitas sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali karena program PTV Show atau Podcast TV Show bisa kembali hadir menemani dan juga menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas topik ataupun perbincangan mengenai tantangan pendidikan dasar di Indonesia bersama dengan Kaprodi dari Magister Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang saat ini sudah ada bersama-sama dengan kami di studio, yaitu Bapak Dr. Muhammad Sofyan Hadi SSMPD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dr. Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Vini? Baik, alhamdulillah Pak Sofyan. Apa kabar juga Pak? Baik, Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Selalu. Selalu alhamdulillah. Semangat kayak ini Pak. Iya. Semangatnya terasa nih di ruangan ini. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga Pak Sofyan sudah bisa meluangkan waktunya untuk hadir di studio dan juga menyapa nih, berbagi informasi tentang perkembangan pendidikan dasar dan juga tantangan pendidikan dasar yang ada di Indonesia saat ini. Nah, baik pemirsa, saat ini kita ketahui bahwa gempuran teknologi ini tidak bisa dihindari, yang tentunya juga turut berimbas, berpengaruh pada anak-anak kita, terutama yang berada di usia pendidikan dasar atau tepatnya di sekolah dasar ya Pak ya. Yeah. Lalu bagaimana nih agar anak-anak kita yang berada di usia sekolah dasar ini bisa bisa memiliki bekal yang cukup untuk nantinya di masa depan, karena mereka-mereka ini adalah calon pemimpin masa depan, bukan begitu ya Pak ya? Nah, untuk itu kita akan langsung membahasnya nih. Sebelum panjang lebar, mungkin kita perlu tahu juga nih, sebenarnya apa sih poin-poin penting pendidikan dasar apa yang perlu ditanamkan pada anak-anak usia pendidikan dasar itu Pak, atau usia SD? Apa aja tuh Pak Sofyan? Oke, terima kasih banyak Mbak Vini, pertanyaan yang luar biasa sekali tentang hal apa saja kah yang harus kita tanamkan sejak dini di usia sekolah dasar bagi para peserta didik ya, penerus generasi yang ada di Indonesia. Ada beberapa hal ya yang seringkali kita seringkali menjadi permasalahan kaitannya dengan pendidikan dasar. Sebelum kita nanti berbicara tentang hal-hal yang harus ditanamkan semenjak dasar, yang pertama tentunya adalah peran serta orang tua. Ya, peran serta orang tua merupakan salah satu sosok yang tentunya memberikan dasar-dasar pendidikan sejak awal. Ya, ketika seorang anak itu akan mulai berkembang, kemudian mulai menempuh pendidikan yang lebih lanjut. Kemudian selain orang tua, berikutnya tentunya adalah lingkungan. Ya, lingkungan itu tentunya nanti akan membentuk karakter, membentuk sifat sikap dari para anak-anak. Ya, jadi ada dua itu tadi yang saya kira harus kita benar-benar perhatikan ya, pendidikan di keluarganya seperti apa, kemudian dia tumbuh di lingkungan seperti apa. Kemudian hal yang harus kita perhatikan juga, hal yang harus kita senantiasa berikan ya kepada anak-anak di usia dasar itu adalah kebebasan. Kebebasan. Iya, kebebasan maksudnya seperti apa? Freedom dalam artian di sini bahwasanya ketika mereka ada pada level dasar, Mbak Vini serta para pemirsa TVmu, ketika pada level dasar, jadi ada yang dinamakan dengan golden moment. Golden moment di mana ketika mereka diberikan apapun itu, ketika mereka diberikan stimulan, maka akan sangat cepat sekali merespon. Akan sangat cepat sekali memahami apa yang diberikan kepada mereka. Kemudian selain golden moment ya, hal lainnya juga di tingkat dasar yang harus diperhatikan adalah tidak boleh ada suatu ancaman apapun. Ya, ketika pada level dasar ya. Jadi jangan sampai ketika anak-anak di usia sekolah dasar ya, anak-anak di usia yang masih sangat rentan ya, di 7-6 kalau baru masuk ke SD, itu mereka tidak boleh mendapatkan perlakuan, tidak boleh mendapatkan suatu kondisi di mana mereka
merasa terancam. Jadi khususnya di sekolah. Sekolah gitu. ya. Jadi Iya. dan kalau di keluarga juga misalnya orang tua, misalnya anak nggak nurut nih, wah kamu nggak nurut ya sama mama, berarti nanti nggak boleh main ya, atau mama kurangi ya waktu untuk main handphone misalnya atau main game, itu nggak boleh gitu ya. Oke, jadi jangan sampai Jangan anak-anak sampai ada merasa terancam. Itu. Baik. Ketika misalnya tadi Mbak Vini mengatakan kita boleh tegas kepada para anak-anak ya, khususnya di usia sekolah dasar, tegas akan tetapi dalam koridor tertentu. Tidak sampai membuat mereka tidak nyaman, karena kalau sudah tidak nyaman maka kreativitas mereka, kemudian rasa ingin tahu, curiosity yang mereka miliki itu akan pelan-pelan menjadi semakin hilang. Terganggu. Nah, begitu. Baik, kurang jadi lebih. itu dia poin-poin pentingnya, dimulai dari keluarga, lingkungan. Jadi ini peran keluarga juga untuk memilihkan lingkungan yang tepat untuk anak-anak, termasuk juga lingkungan sekolah ya, Iya, benar. Pak Sofyan. Dan tadi jangan ada ancaman nih, perhatian banget buat orang tua, jangan biasain ngancam. Jadi anaknya yang ada bukan kesadaran mungkin Pak ya, tapi rasa takut gitu, terpaksa Okay. gitu. Baik-baik. Ya, nah selanjutnya kalau untuk metode belajar mungkin yang tepat untuk anak usia pendidikan dasar itu tadi, ini kan apalagi gempuran teknologi seperti handphone yang nggak bisa kita hindari, ataupun juga main game ya, karena sekarang permainan game itu juga banyak anak usia dini sekolah dasar itu sudah mahir gitu. Okay. Nah kalau untuk main game ini kan mereka ini antusias ya, kayaknya mereka tuh penasaran, curiosity itu besar gitu. Agar pendidikan di sekolah dasar juga mereka punya curiosity yang besar. Wah ini ternyata pelajaran matematikanya seru ya, ataupun sejarah ternyata asik ya gitu. Itu seperti apa sih yang tepat jadi metodenya juga? Oke, terima kasih banyak. Pertanyaan yang lagi-lagi luar biasa ya. Mbak Vini sepertinya sudah melakukan riset yang cukup dalam kaitannya dengan pendidikan dasar. Oke, kaitannya dengan strategi, kemudian juga model pembelajaran, teknik ya, media pembelajaran. Untuk usia anak sekolah dasar, itu yang harus diperhatikan adalah pada konten ya, kemudian pemilihan model pembelajaran yang benar-benar model pembelajaran tersebut, konten yang diberikan, strategi yang diberikan itu nantinya adalah joyful learning istilahnya. Joyful learning. Ya, pembelajaran yang membuat mereka bahagia ya, membuat mereka membuat mereka ketika tidak datang ke sekolah, ketika ada hari libur, mereka merasa ada yang hilang. Kangen ya, gitu jadi ya. ingin selalu datang ke sekolah, ingin bertemu dengan misalnya gurunya di sini Mbak Vini, tiap hari sepertinya pokoknya harus ketemu dengan Mbak Vini. Ada kegiatan menyenangkan apa lagi nih yang akan diberikan oleh guru saya gitu. Begitu ya. Begitu kurang lebih. Jadi itu juga yang perlu diperhatikan para guru dan pendidik juga untuk memberikan joyful learning gitu. Nah, kalau joyful learning tuh contohnya seperti apa, Pak? Oke, salah satu contoh dari joyful learning adalah kita kan melakukan di dalam pembelajaran tuh ada yang dinamakan dengan assessment diagnostik. Di dalam kurikulum Merdeka ada assessment diagnostik yang kita lakukan bertujuan untuk mengetahui ini para peserta didik kita di sekolah dasar, mereka itu misalnya di minggu ini mereka sedang sangat menyukai apa. Mereka sedang sangat senang dengan aktivitas apa. Ketika kita sudah mengetahui, misalnya aktivitas yang mereka senangi di minggu ini, yang sedang mereka gandrungi, itu bahasa ininya adalah misalnya bermain games. Jadi kita masukkan konten-konten pembelajaran itu melalui games. Jadi istilahnya mereka tidak menyadari ketika bermain games sebenarnya mereka juga sedang belajar. Begitu ya. Misalnya ada hide and seek ya, jadi bermain seperti itu yang akan membuat mereka tentunya ini sebenarnya kita tidak sedang belajar tapi kita sedang bermain, padahal di dalam konteks permainan tersebut ada input di sana, materi-materi yang bisa diberikan oleh guru-guru kreatif tentunya di Indonesia. Begitu Mbak Vini kurang lebih. Baik ya. Jadi itu tadi contoh-contoh untuk joyful learning ya. Nah, agar anak didik sekolah dasar ini juga memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, juga keberanian untuk mengungkapkan pendapat gitu. Nah, ini juga apa yang harus dilakukan para guru gitu. Oke, terima kasih. Keterampilan atau kemampuan untuk berpikir kritis, kemudian mempunyai rasa ingin tahu yang lebih itu. Jadi seorang guru ya ketika mengajar di sekolah dasar pada level sekolah dasar
tentunya harus memberikan ragam stimulan. Ya, stimulan-stimulan tersebut dalam artian ketika misalnya datang ke kelas, ya setiap kali datang ke kelas, masing-masing guru itu oke, hari ini saya membawa beberapa barang misalnya, ya, yang dibawa misalnya ada coklat misalnya. Coklat ini siapapun yang nanti bisa mendeskripsikannya, coklat menjadi paparan yang paling menarik, deskripsi yang paling menarik, maka ini nanti milik kalian. Begitu. Jadi para peserta didik diminta untuk mereka berkompetisi di dalam kelas, ya. Kemudian untuk mendeskripsikan coklat atau barang apa yang dibawa oleh gurunya tersebut. Selain itu, untuk berpikir kritis, para guru juga bisa memberikan kesempatan kepada para peserta didiknya atau para siswanya untuk misalkan ada pros and cons istilahnya, ya. Ada yang bertugas sebagai orang yang mendukung tentang suatu hal misalnya, kemudian ada yang tidak mendukung, kemudian mereka dibiasakan untuk berdebat, ya, untuk bisa arguing istilahnya, mempertahankan pendapat mereka masing-masing. Sederhananya misalnya ketika bangun tidur, hal pertama yang harus dilakukan itu apa sebenarnya ketika bangun tidur untuk anak SD, kan? Ada yang mengatakan langsung sikat gigi, mandi dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan bangun tidur itu langsung wudhu, bersiapan untuk sholat dan lain sebagainya. Itu bisa dibuat agar mereka memang dari setting yang paling sederhana, kegiatan mereka sehari-hari ketika berada di rumah itu bisa dimasukkan ke dalam proses pembelajaran yang nantinya tentunya akan membuat mereka menjadi kritis. Apapun itu, misalnya melihat barang, kemudian benda-benda yang ada di kelas, berusaha untuk setiap saat itu para guru, silakan berikan deskripsinya. Coba menurut kalian apa nih? Menariknya apa? Kenapa terjadi A, B, C dan lain sebagainya? Ya, kebiasaan untuk memberikan stimulan-stimulan seperti itu lambat laun insya Allah akan membuat para peserta didik di tingkat sekolah dasar tentunya menjadi kritis. Dan ingin tahunya tentunya akan terus meningkat. Akan meningkat ya dari stimulan yang diberikan pendidik itu. Baik, ini menarik sekali Pak Sofyan, dan tentunya pemirsa juga ingin tahu nih, bagaimana untuk kita bisa mengetahui bakat apa sih yang sebenarnya terpendam nih ataupun yang dimiliki oleh anak didik. Tapi simpan dulu ya jawabannya, biar pemirsa juga makin penasaran nih. Pemirsa jangan kemana-mana, Podcast TV Show akan kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Podcast TV Show. Kali ini kita membahas mengenai tantangan pendidikan dasar di Indonesia bersama dengan Kaprodi Magister Pendidikan Dasar dari Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ, yaitu ada Bapak Dr. Muhammad Sofyan. Nah, Pak Sofyan, jadi gimana juga nih untuk para orang tua bisa mengetahui sebenarnya bakat anak saya apa ya, gitu, ataupun juga mungkin guru di sekolah tahu, wah anak ini berbakat dalam bidang pendidikan ya, atau yang ini berbakat dalam bidang olahraga gitu. Nah, bagaimana cara mengetahui hal tersebut? Terima kasih, pertanyaannya luar biasa sekali. Saya kira kaitannya dengan bagaimana mengetahui bakat anak. Jadi ada banyak hal. Yang paling standar yang biasa dilakukan tentunya adalah dengan cara mengikuti tes. Tes potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Tapi sederhananya kalau misalnya kita tidak mau harus mengambil tes dan lain sebagainya, sederhananya bagi para guru kemudian orang tua itu sebenarnya bisa dengan cara melakukan pengamatan. Mengamati ketika berinteraksi dengan temannya di sekolah, kemudian ketika berinteraksi dengan siapapun yang ada di rumah, itu sebenarnya akan terlihat. Misalnya kemampuan anak ini kecenderungannya pada kemampuan kebahasaan misalnya. Kemudian ada yang kinestetik ya. Kemudian ada yang kemampuannya misalnya pada physical saja. Dia lebih senang untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kaitannya dengan fisik atau sport dan lain sebagainya. Jadi dengan cara mengamati ya tentunya akan lebih soheh lagi, valid lagi kalau kemudian nanti akan mengikuti tes potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak. Saya kira seperti itu. Jadi itu penting ya Pak ya. Dan sudah terbukti secara ilmiah juga dari tes itu bisa kelihatan bakat anak ini di bidang apa gitu. Baik, nah kalau untuk pendidikan di Indonesia ini seperti di pendidikan dasar ini kan kita belajar banyak hal ya. Benar. Namun ada pepatah kan mengatakan kalau kita ingin memiliki pisau yang tajam itu
kita lebih menggunakan lebih sering mengasah bagian yang tajamnya dibanding yang tumpulnya gitu. Nah, bagaimana ini penerapannya di Indonesia agar misalnya anak yang pintar matematika namun dia lemah di bidang olahraga gitu, dia bisa mengoptimalkan kemampuan matematikanya gitu, ataupun mungkin anak yang lemah di akademik tapi tadi punya bakat di bidang olahraga, itu bisa juga memaksimalkan bakat di bidang olahraganya. Apakah jika terjadi seperti itu, apakah anak tersebut harus ikut sekolah atlet misalnya, atau bagaimana di Indonesia? Oke, terima kasih. Kaitannya dengan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan dasar, kemudian bakat-bakat yang dimiliki oleh para anak-anak SD di usia SD, seringkali di berbagai pelatihan-pelatihan yang biasanya saya isi, selama ini kan biasanya mengisi pelatihan misalnya di DKI Jakarta dan lain sebagainya, diikuti oleh kepala-sekolah SD, guru-guru SD. Banyak sekali yang mengeluhkan bahwasanya ada kecenderungan bahwasanya kebijakan-kebijakan yang muncul, baik itu misalnya dari kementerian, dari pemangku kebijakan, kebijakannya itu sudah baik. Akan tetapi implementasi realitas ketika di lapangannya itu berbeda. Salah satu contoh yang paling real, yang paling konkret tentunya adalah kurikulum merdeka mungkin ya. Kurikulum merdeka, di dalam kurikulum merdeka kalau kita telaah sebenarnya niatan dari Kementerian Pendidikan itu sudah sangat bagus sebenarnya. Sudah sangat bagus dengan adanya keterbukaan, ada ruang untuk berkolaborasi, kemudian ada ruang inovasi yang tentunya nanti bisa dilakukan baik oleh guru maupun peserta didik ya. Akan tetapi ketika kebijakan tersebut itu turun tanpa ada sosialisasi misalnya yang masif, kemudian ada pendampingan, maka judulnya saja yang bagus. Akan tetapi ketika implementasi di lapangannya banyak sekali kendala-kendala tentunya yang terjadi. Balik lagi yang dikatakan oleh Mbak Vini tadi tentang kondisi pendidikan kita di Indonesia. Ketika kita berkaca tentang dunia pendidikan di Indonesia, maka kita akan flashback ke bagaimana Indonesia selama ini telah membangun sistem pendidikannya. Ya, baik itu di tingkat dasar, menengah sampai dengan di tingkat perguruan tinggi atau di level perguruan tinggi di tingkat kampus. Ketika kita bandingkan misalnya dengan negara-negara yang kita masukkan sebagai role model kita, misalnya seperti Finland ya. Di Finland untuk anak-anak di usia sekolah dasar seperti usia 6, 7 ya sampai sekian tahun di Finland, itu mereka misalnya ketika ada kegiatan pembelajaran di sekolah itu hanya beberapa jam saja. Kalau tidak salah dalam 1 minggu itu mereka hanya belajar sekitar 20 jam saja. Kurang lebih 20 jam seminggu. Sehari jadi berapa tuh, Pak? Silakan dibagi saja ya. Jadi ya kurang lebih 3 sampai 4. Jadi kegiatan yang menyenangkan sekali. 3 sampai 4 jam sekali. Baik. Kemudian hak yang dimiliki oleh para peserta didik pada level dasar tersebut untuk bermain, kemudian untuk mengeksplor ragam hal di luar konteks kelas itu terbuka banyak sekali. Ya, kemudian ada juga kebijakan yang tidak ada PR di sana ya. Karena sejarah panjang Finland sebagai salah satu negara yang menempatkan para siswanya di peringkat teratas di PISA ya. Program International for Student Assessment ya. Itu kan salah satu hal yang sangat menarik di Finland itu adalah bagaimana para peserta didik itu ketika mereka belajar tidak ada kesan mereka terpaksa. Tidak ada kesan mereka harus kemampuan mereka nanti akan diukur, tidak. Ya, mereka fokus untuk belajar sesuai dengan yang mereka sukai. Kemudian pada level yang lanjutannya malah mereka hanya datang ke sekolah pada pelajaran yang mereka sukai saja, yang ingin mereka ambil saja. Sementara kalau kita bandingkan di Indonesia kan tidak. Di Indonesia ya pada level dasar, dari jam berapa tuh para peserta? Dari 7 pagi sampai 1:30. Bahkan sekolah-sekolah unggulan nih sampai jam 3, ada juga sampai jam 3 full day school, ya jam 4 baru. Kadang-kadang mereka kayak agak kelelahan gitu kelihatannya. Makanya saya sering kali mengatakan kasihan sebenarnya. Kasihan ketika masa kecilnya, masa di mana mereka sebenarnya harus
mengeksplor ragam permainan, apa yang mereka senangi, apa yang mereka inginkan ketika mereka kecil itu harus harus dimasukkan ke sekolah. Kemudian mereka harus mulai memikirkan PR, harus memahami ini, mengikuti ujian ini, bla 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 ini. Sementara kalau yang di Finland tadi saya berikan contohnya, mereka hanya mengikuti tes kalau Gembira tidak salah, mereka, kan? ya pada usia sekitar belasan tahun. Jadi tidak ada scoring, tidak ada rankingan. Tidak ada ujian yang tidak ada rankingan, maksudnya yang ini yang ranking menonjol, 1. Ini yang ranking 2, ini tidak ada seperti itu. Gitu. Sementara kalau di kita kan luar biasa sekali ya, ketika masuk di level sebelum SD sejak TK tuh ada yang mewajibkan harus bisa baca tulis. Ya. Padahal itu kan sebenarnya saya sangat menyayangkan sekali. Banyak riset juga anak usia dini di bawah sekolah dasar ya, pendidikan dasar itu jangan diajarkan menulis, membaca atau berhitung gitu, tapi syarat masuk SD harus baca tulis gitu. Jadi kan ini kontradiksi gitu. Sekali, benar. Nah, kalau pemerintah sudah mengetahui, maksudnya kita ada pandangan kalau pendidikan di Finland ini bagus, kenapa Indonesia nggak mengambil seperti itu metode seperti itu? Oke, mohon maaf. Sejarah panjangnya sebenarnya Indonesia sudah pernah mencoba kan, tetapi gagal ya. Gagalnya kenapa? Ya tipikal dari siswa-siswi Indonesia, peserta didik Indonesia kan tentunya berbeda dengan tipikal yang ada di Finland sana. Salah satunya sebagai perbandingan saja, kalau di Finland semua hal itu dibiayai pendidikannya. Jadi para peserta didik, orang tuanya itu tidak harus mengkhawatirkan beres PP bulanan, tidak harus mengkhawatirkan buku dan lain sebagainya. Mereka disupport 100%. Oleh pemerintahnya. Dan yang paling yang paling sangat saya kagumi dari Finland itu adalah ketika sosok-sosok yang mengajar, sosok-sosok pendidik yang ada di level dasar itu adalah sosok-sosok yang top tier istilahnya. Top tier ini maksudnya adalah mereka-mereka yang brilliant di kampus-kampus ternama, kampus-kampus pilihan yang ada di Finland. Jadi bukan sembarang orang yang bisa menjadi guru. Ya, bukan karena hanya lulusan PGSD S1 kemudian langsung sudah menjadi guru, tidak seperti itu sebenarnya konsepnya. Itulah relevansinya dengan adanya Magister Pendidikan Dasar, kemudian adanya S3 Pendidikan Dasar. Harapannya ke depannya karena basic itu di dasar, di sekolah dasar itu sangat penting. Ya, sangat penting. Ketika dasar yang diletakkan nantinya oleh para pendidik kita, orang-orang top dengan pengetahuan, kemudian dengan komprehensi keilmuan yang luar biasa, maka insya Allah ke depannya pendidikan kita akan bisa maju. Jadi jangan sampai lulus S1 kemudian diterima saja itu sebagai guru. Jadi harus ada seleksi, kemudian harus ada benar-benar layak apa tidak tahapan untuk lebih menjadi lanjut guru. Gitu ya. Jadi itu benar-benar contoh yang bagus sekali tadi di Finland karena guru-gurunya itu benar-benar berkualitas gitu kan, dan jadi gurunya itu mungkin jadi profesi bergengsi atau profesi yang seperti itu ya, karena benar-benar berdedikasi dan memberikan pengajarannya dengan sesuai sepenuh jiwa gitu kan. Nah, ini bagaimana juga agar di Indonesia para tenaga pendidik, terutama pendidikan dasar itu punya kebanggaan seperti itu, karena kan memang bagi sebagian orang ada yang menganggap profesi guru mungkin kalah gengsi dengan profesi yang misalnya bekerja di kantoran profesional, pengusaha dan lain sebagainya. Ini bagaimana agar seorang guru itu punya kebanggaan, punya giroh, semangat yang luar biasa, sehingga ketika dia menyampaikan materi pembelajaran ke siswanya juga menerimanya itu jadi enak gitu. Iya, tapi simpen dulu ya, Pak Sofyan ya. Kita biar pemirsa juga lagi-lagi kita buat penasaran nih. Nah, pemirsa sabar sejenak ya. Kita akan kembali usai yang satu ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam podcast TV Show, di mana kali ini kita membahas mengenai tantangan pendidikan dasar di Indonesia bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Sofyan Hadi dari Magister Pendidikan Dasar UMJ. Nah, bagaimana nih Pak Sofyan, tadi kita sudah ada contoh yang bagus sekali tenaga pengajar dari Finland yang mana metodenya bagus, ternyata para pendidik itu juga mempunyai semangat yang luar biasa dan juga kebanggaan, sehingga mereka menghantarkan materinya itu juga enak diterima oleh peserta didik gitu. Nah, bagaimana agar guru-guru di Indonesia juga memiliki semangat seperti itu, memiliki kebanggaan seperti itu, jadi tidak menganggap
guru itu sebagai profesi yang istilahnya mungkin standar gitu, tapi ini profesi yang luar biasa karena ini calon pemimpin masa depan dididiknya nih oleh seorang guru seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Oh, pertanyaannya luar biasa sekali ya Mbak Vini. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mengharapkan bahwasanya nantinya para guru itu akan menjadi guru-guru yang mempunyai giroh, guru-guru yang bersemangat, ya, guru-guru yang menjadi sosok dirindukan kehadirannya di kelas. Ya, guru-guru tersebut tentunya yang pertama harus ada kesejahteraan. Ya, penting ini ya. Oke, jadi harus ada kesejahteraan. Jadi ketika seseorang walaupun atas nama misalnya mengabdi, kemudian apa lagi, hanya mementingkan pahala misalnya, ya ketika mengajar, akan tetapi kalau masih belum sejahtera, ya maka guru tersebut tentunya nanti tidak akan bisa maksimal ketika mengajar. Ya, selain kesejahteraan yang harus diperhatikan, karena kalau kita bandingkan lagi-lagi di Finland ya sebagai role model tadi, penghasilan mereka itu sudah setara dengan penghasilan top lawyer. Wow. Ya, masih dengan pengacara, dengan dokter ya. Jadi memang profesi yang benar-benar bergengsi dan karena memang mereka juga merupakan SDM yang unggul. Ya, kalau Indonesia ingin seperti itu, ya kita pilih lah misalnya ada 10 atau 20% ya dari lulusan-lulusan kampus terbaik kita yang ada di Indonesia, kemudian itu yang nanti akan bertanggung jawab sebagai piloting project untuk mengubah dasar pendidikan kita itu dari sisi pendidikan dasarnya. Tapi saya kira itu merupakan kebijakan yang tidak bisa setengah-setengah ya, harus ada terobosan yang nantinya benar-benar dapat memberikan impact sehingga kita tidak lagi menjadi negara dengan skor PISA yang rendah. Kemudian selain itu untuk membuat para guru menjadi semangat, kemudian terus melakukan inovasi, kreasi dalam proses belajar mengajar, tentunya selama ini pemerintah itu harus menyediakan banyak sekali program-program peningkatan kompetensi mengajar. Ya. Jadi selama ini yang terkenal ada PPG Daljab, kemudian yang sedang running juga ada PPG Prajabatan ya. Tujuannya ini kan sebenarnya agar para calon guru ini nanti benar-benar guru itu adalah sebagai panggilan jiwa. Ya, guru adalah merupakan profesi yang mereka idam-idamkan, bukan sebagai plan B, plan C dan D istilahnya ya. Ketika sudah tidak mendapatkan pekerjaan di tempat lain, kemudian ujung-ujungnya menjadi guru. Ya, jadi harus lebih banyak lagi, mungkin ada sertifikasi yang harus disediakan oleh pemerintah sehingga dengan adanya sertifikasi tersebut, peningkatan kompetensi tersebut, maka kemampuan para guru akan meningkat. Ketika kemampuan mereka meningkat, maka delivery yang diberikan kepada para peserta didik tentunya akan semakin baik. Sehingga terciptalah nanti apa yang dimaksudkan dengan ada school well-being, kemudian ada teacher well-being, kemudian ada student well-being. Ketika ketiga-tiganya ini sudah menjadi well-being, institusi pendidikannya sudah well-being, kemudian teachernya sudah well-being, kemudian siswanya juga sudah well-being, maka kita berani beroptimis bahwasanya generasi emas seperti yang dicita-citakan di 2045 itu bisa tercapai. Begitu. Tadi ya. Jadi memang perlu ada banyak upaya yang dilakukan dari berbagai pihak. Salah satunya tadi juga peduli dengan kesejahteraan guru, karena itu faktor penting. Walaupun para guru ini bekerja dengan ikhlas, namun jangan sampai karena kesejahteraannya ini tidak terlalu diperhatikan, mereka jadi konsentrasinya terpecahkan gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Nah, agar semuanya ini bisa berjalan, tadi kan juga ada perlu dukungan program pemerintah. Tadi kalau untuk program PPG Pendidikan Profesi Guru. Guru. Nah, itu seperti apa detailnya? Oke, pendidikan profesi guru PPG itu kan terbagi selama ini yang sedang berjalan sekarang ada PPG Prajabatan, kemudian ada juga yang PPG dalam jabatan. Kalau PPG Prajabatan, mahasiswa fresh graduate yang baru lulus kemudian belum menjadi guru itu kemudian di train
ya, dilatih, kemudian dibiayai oleh pemerintah, mengikuti perkuliahan di LPTK yang ditunjuk oleh GTK tentunya untuk melakukan program studi PPG. Mereka untuk yang prajab ini kurang lebih sekitar 1 tahun, ya, 1 tahun ada 2 semester mereka digembleng. Ya, mereka digembleng sampai nanti akan muncul ada guru-guru profesional yang harapannya tentunya nanti ketika mereka mengajar akan punya giroh itu tadi. Itu untuk yang prajab. Sementara untuk yang dalam jabatan ini adalah fokusnya bagi guru-guru yang memang sudah diangkat menjadi guru, akan tetapi membutuhkan sertifikasi. Karena ujungnya nanti baik itu dari prajabatan maupun dalam jabatan itu adalah adanya sertifikasi bagi mereka bahwasanya mereka layak disebut sebagai guru profesional. Program ini merupakan program yang sangat bagus sebenarnya, sangat bagus karena ini kan bertujuan untuk menyiapkan tadi itu guru-guru yang terampil, guru-guru yang kalau misalnya Mbak Feni ini mungkin ikut di PPG Prajab ataupun PPG Daljab, ada banyak sekali term-term atau istilah-istilah seperti ada augmented reality, ada virtual reality, ada artificial intelligence yang harus mereka gunakan. Jadi sebenarnya program ini itu sudah sangat bagus, tapi apakah para mahasiswa PPG Prajab maupun Daljab ini mereka mampu untuk mengimplementasikan media tersebut? Begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Nah, dengan adanya berbagai macam permasalahan yang ada dan juga upaya pemerintah, sebenarnya jadi saat ini tantangan terbesar dalam bidang pendidikan dasar di Indonesia ini apa jadinya? Oke, tantangan terbesarnya yang pertama tentunya adalah pada SDM. Ya, pada sumber daya manusia. SDM ini kaitannya dengan kualitas gurunya. Kualitas guru seperti yang saya sampaikan tadi, harapannya semoga dengan adanya Magister Pendidikan Dasar, guru-guru SD itu nanti mereka akan ada keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, S2 di Magister Pendidikan Dasar, kemudian akan lebih paripurna lagi kalau misalnya langsung lanjut ke S3 Pendidikan Dasar. Kita bisa bayangkan sosok-sosok yang mengajar di level paling basic yang menentukan dasar basis bagi para peserta didik calon generasi kita itu adalah para doktor-doktor, para profesor-profesor, ya, akan secerah apa ya kira-kira untuk masa depan di Indonesia, khususnya pendidikan kita. Itu yang pertama kaitannya dengan SDM. Kemudian yang kedua adalah kemerataan. Ya, pemerataan itu menjadi tantangan yang luar biasa saya kira. Ketika kita berbicara tentang luasnya negara kita Indonesia, maka sebenarnya Indonesia itu punya kewajiban untuk bisa menyeimbangkan antara jumlah para peserta didik dengan guru yang kita miliki. Sehingga tidak lagi ada keluhan di provinsi tertentu, di daerah terluar tinggal dan lain sebagainya. Itu ada para siswa-siswa kita yang diajar hanya satu guru tersebut mengajar semua mata pelajaran dan lain sebagainya. Hal tersebut kan sangat menyedihkan. Itu yang kedua tantangannya. Kemudian yang ketiga perlu ada terobosan yang benar-benar dapat membuat sistem pendidikan kita itu menjadi membanggakan dalam arti apa? Terobosan yang saya maksudkan di sini adalah harus ada program atau harus ada komitmen dari pemerintah untuk memfasilitasi. Misalnya ingin mencapai tadi, kita tidak lagi pada skor terbawah di skor visa misalnya. Maka silakan dengan cara apa gitu ya. Harus ada pembimbingan, pendampingan ya, sehingga kita bisa bangga menyatakan bahwasanya skor PISA para siswa kita, para peserta didik kita itu sudah setara dengan negara-negara lain. Seperti itu. Saya kira kurang lebih itu cukup tiga saja. Tiga tantangan yang harus juga
dijalankan dan dicari solusinya, dan tadi itu sudah ada juga beberapa solusi yang harus diterapkan agar bisa tercapai nih untuk peserta didik yang bisa optimal dan juga pengajar dari siswa pendidikan dasar ini bisa benar-benar menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan juga bersemangat ya Pak Sofyan ya. Nah lalu nih bagaimana juga kaitannya dengan peran serta UMJ sebagai juga yang terdapat di dalamnya ini program Magister Pendidikan Dasar gitu, untuk bisa melahirkan juga SDM yang berkualitas itu tadi. Namun lagi-lagi simpan sejenak Pak jawabannya ya. Kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kali ini kita membahas mengenai tantangan pendidikan dasar di Indonesia bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Sofyan Hadi. Nah, Pak Sofyan, kita lanjutkan kembali. Lalu bagaimana nih agar ada tercipta para pendidik-pendidik yang mumpuni itu tadi, SDM di bidang pendidikan dasar tentunya, dan bagaimana juga peran serta UMJ dalam mewujudkan hal tersebut? Oke, baik, pertanyaan yang cukup menantang. Saya kira dari Mbak Vini, jawabannya ketika kita berbicara tentang kualitas guru, ketika kita berbicara tentang kualitas pendidikan, mutu pendidikan, maka yang harus tentunya kita perhatikan adalah pada kualitas atau kompetensi atau skill yang dimiliki oleh guru tersebut. Ya. Dan cara kita meningkatkan kualitas, mutu, kompetensi yang dimiliki oleh guru kan ada banyak hal. Salah satunya tentunya adalah dengan studi lanjut. Ya, studi lanjut itu merupakan salah satu alternatif yang bisa ditempuh oleh para guru-guru sekolah dasar. Ya. Tujuannya tentunya agar tidak nyaman dengan zona yang sekarang dilalui atau dijalani. Jadi banyak sekali guru-guru yang memang ketika mengajar di SD anggapannya sudah mengajar di SD, tidak perlu lagi ada updating, tidak perlu lagi ada upgrading ya skill, kompetensi ketika mengajar. Sementara guru yang baik ya adalah guru yang terus-menerus belajar, terus-menerus berkreasi, terus-menerus berinovasi. Dan yang paling sering juga saya tekankan ketika mengisi pelatihan-pelatihan guru di DKI Jakarta, ya, ketika Bapak dan Ibu guru ya berhenti belajar, tidak ada lagi usaha untuk terus belajar, maka Bapak dan Ibu guru itu sebenarnya tidak berhak lagi untuk mengajar. Ya. Jadi dengan cara tersebut dengan cara terus belajar, maka insya Allah kewajiban kita selaku guru, selaku pendidik itu untuk memberikan pembelajaran terbaik bagi para peserta didik, pembelajaran bermakna yang nantinya menjadi dasar, sekali lagi di sekolah dasar itu akan dapat kita banggakan di kemudian hari. Kaitannya dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan merupakan fakultas yang berkomitmen ya untuk menghasilkan tentunya lulusan-lulusan yang tidak hanya terampil, cakap ya, siap menjadi guru, akan tetapi di Fakultas Ilmu Pendidikan ada hal-hal yang tidak terdapat di kampus-kampus lain. Terutama kekhasan tersebut misalnya kalau di Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan, nantinya para guru ini para calon guru baik itu di S1 untuk yang VGST, kemudian untuk yang ada di Magister Pendidikan Dasar, ada peminatan sesuai dengan para guru ini mereka mempunyai ketertarikan di bidang apa yang ingin mereka gali lagi, yang ingin mereka kembangkan lagi. Misalnya mereka lebih tertarik untuk terus berkutat dengan media, maka nantinya mereka akan mempelajari ragam media, kemudian bagaimana menciptakan media-media baru yang tentunya nanti akan memberikan dampak yang bagus dalam proses pembelajaran. Di Magister Pendidikan Dasar, alhamdulillah sekarang sudah 2 angkatan karena kami merupakan prodi baru, prodi baru, dan di semester genap
kemarin sudah menerima ada sekitar 25-an mahasiswa angkatan pertamanya, kemudian di angkatan kedua sudah 30 lebih, alhamdulillah. Jadi dari sisi peminat untuk Magister Pendidikan Dasar, ini merupakan program studi yang benar-benar nantinya dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak hanya sebagai guru SD sebenarnya. Ya, jadi nanti bisa menjadi seorang konsultan di bidang pendidikan dasar, kemudian peneliti juga di bidang pendidikan dasar. Tentunya kalau ingin memberikan manfaat bagi lebih banyak lagi, mungkin nanti bisa menjadi dosen juga bagi program S1 pendidikan dasar dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak luar Bini. biasa. Jadi itu tadi yang ditawarkan dari UMJ untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Nah, kalau untuk dari Magister Pendidikan Dasar yang ada di UMJ, ini kurikulum yang ditawarkan seperti apa? Dan tadi penjurusannya ada jurusan seperti apa aja? Oke, terima kasih banyak. Kaitannya dengan kurikulum, tentunya kurikulum yang kami gunakan di Magister Pendidikan Dasar itu sesuai dengan amanat dari Mas Menteri Nadiem Makarim yang menekankan pada kurikulum yang berbasis MBKM, istilahnya di perguruan tinggi, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi di level magister, maka nanti level magister ini harus masuk dalam kategori misalnya mempunyai pemahaman, mempunyai kemampuan pada level seperti apa. Ya, kurikulum yang kita gunakan juga tentunya disesuaikan dengan hal apa sajakah yang sekarang ini memang sedang diperlukan bagi pendidikan kita di Indonesia. Kemudian untuk pilihan-pilihannya, karena sekarang sedang marak tentang penguatan profil pelajar Pancasila itu di dalam kurikulum Merdeka, ya maka salah satu penjurusan yang ada di Magister Pendidikan Dasar itu adalah penguatan pendidikan karakter. Ya, jadi itu langsung relevan atau sudah langsung bersinergi dengan proyek atau dengan kebijakan pemerintah kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Jadi para mahasiswa mereka nanti akan belajar ragam cara, kemudian alternatif bagaimana agar karakter dari para peserta didik itu menjadi sesuai dengan 6 karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Kurang lebih seperti itu. Cukup satu saja ya. Yang lain nanti silakan dicek websitenya saja ya. Oke. Baik. Biar langsung dapat jawabannya dan juga aktif ya pemirsa ini mungkin yang tertarik bisa langsung cek di websitenya. Lalu bagaimana untuk penyediaan ataupun untuk dari dosen-dosennya atau tenaga pengajar yang ditawarkan, apa keunggulannya nih yang spesial? Oke, terima kasih Mbak Vini. Kaitannya dengan pengajar, alhamdulillah rata-rata pengajar yang ada di Magister Pendidikan Dasar itu sampai sekarang kita ada 6-7 profesor yang tentunya mengampu juga di pendidikan karakternya, kemudian mengampu juga di pembelajaran bahasanya, kemudian mengampu juga tentunya di bidang teknologi pendidikannya. Ya, berbicara tentang kualitas ya, saya kira ketika kita menyebutkan tokoh-tokoh pendidikan atau pakar pendidikan di DKI Jakarta, orang-orang akan sangat mengenal. Misalnya ada Ayahanda Prof. Agus Suradika, ya. Kemudian ada Prof. Masyito, kemudian ada Prof. Herwina Bahar, ya. Kemudian ada Prof. Darmawan, ya, serta banyak sekali profesor-profesor yang ketika kami minta untuk dapat mengajar di Magister Pendidikan Dasar langsung mengiyakan dan setuju untuk menjadi bagian dari keluarga Magister Pendidikan Dasar. Luar biasa. Seperti itu. Jadi ini para pengajarnya ini sangatlah benar-benar istimewa ya, yang ditawarkan bisa langsung belajar dengan ahlinya dan juga nama-nama yang sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan Indonesia. Seperti itu. Lalu untuk saat ini apakah sudah dimulai proses pembelajaran secara offline atau tatap muka atau masih hybrid atau online? Untuk yang semester lalu di angkatan pertama itu perkuliahannya masih full online ya, dikarenakan di semester lalu kan masih tinggi-tingginya COVID-19. Kemudian untuk yang sekarang sesuai dengan kebijakan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sampai saat ini melakukan perkuliahan secara offline itu masih di S1, masih strata 1. Sementara untuk yang magister itu disesuaikan dengan prodi masing-masing.
ya. Jadi ada iya. S2 yang oke, sepertinya untuk perkuliahannya ini cocok untuk melakukan secara offline, ya silahkan. Akan tetapi kalau misalnya bagi magister yang mahasiswa-mahasiswanya ini ada yang dari Luar kota ada yang mungkin. dari Papua, mahasiswa magister pendidikan dasar itu beraneka ragam. Ada yang dari Papua, Riau, Sumatera, Aceh dan lain sebagainya. Beragam ya seluruh Indonesia. Maka ketika kita akan Kayak. meminta untuk perkuliahan secara offline dalam waktu dekat ini masih belum, saya kira. Tapi nantinya ketika semua memang sudah dilakukan secara offline, kemudian akan ada surat keputusan tentunya dari rektor yang menyatakan bahwasanya perkuliahan baik itu S1 maupun S2, S3 harus dilakukan secara offline, maka tentunya kami akan melakukannya secara offline. Begitu. Baik. Lalu adakah saat ini kerjasama yang mungkin juga ditawarkan kepada para mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang nantinya akan diterjalin dari Magister Pendidikan Dasar ini? Oke, kerjasama konsep yang ingin kita bangun di Magister Pendidikan Dasar itu adalah sebenarnya fun education istilahnya. Jadi harapannya ke depan mudah-mudahan akan ada kolaborasi gitu dengan negara-negara, misalnya paling dekat saja lah dengan Singapura, ada Politeknik Education of Singapore ya. Di sana kebetulan ada salah satu kolega yang sebelumnya memang sudah intens ya, kami berdiskusi, mudah-mudahan ke depannya akan ada program seperti misalnya ada visiting lecture ya, kemudian ada student exchange, kemudian ada ada kolaborasi ketika mengadakan seminar internasional maupun program internasional lainnya. Selain di Singapura, ya mudah-mudahan kita sedang coba juga dengan yang ada di Jepang ya, karena Jepang termasuk kan salah satu juga sistem pendidikannya yang sangat baik saya kira di kawasan Asia. Begitu kira-kira Mbak Bini. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Lalu ini adakah pesan-pesan nih terkait dengan tantangan pendidikan dasar di Indonesia, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan, dan juga kaitannya dengan UMJ sebagai juga universitas yang terdapat program Magister Pendidikan Dasar di dalamnya yang bisa menunjang SDM-SDM yang mumpuni, ataupun juga ajakan silakan. Oke, terima kasih banyak. Jadi pendidikan kita di Indonesia itu merupakan tanggung jawab semua pihak yang memang memandang bahwasanya pendidikan itu adalah aset terbaik tentunya yang nantinya akan digunakan di masa depan. Universitas Muhammadiyah Jakarta melalui Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program studi Magister Pendidikan Dasar, mengajak para guru untuk tingkat sekolah dasar ataupun tingkat sekolah menengah pertama yang ingin terus meningkatkan kompetensi, skill dan kemampuannya baik itu dalam mengajar, pemilihan media, kemudian bagaimana membuat pembelajaran tersebut menjadi pembelajaran yang menyenangkan, membahagiakan bagi para peserta didik. Maka jangan tunggu lama-lama, mudah-mudahan pada semester berikutnya kita akan berjumpa menjadi salah satu keluarga besar di Magister Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu saja kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Sofyan Hadi atas penjelasannya dan juga pencerahan yang telah diberikan. Mudah-mudahan dari pemirsa TV-mu mungkin yang memiliki antusiasme besar untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia ini jangan ragu-ragu untuk bisa bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Magister Pendidikan Dasar yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Demikian ya. Terima kasih sekali lagi Pak Sofyan Hadi. Sama-sama. Dan sukses selalu Pak. Siap, sukses selalu juga untuk Mbak Bini. Amin. Amin. Baik, terima kasih pemirsa TV-mu semuanya telah menyaksikan acara podcast TV Show dari awal hingga akhir, yang mana kali ini kita membahas tema mengenai tantangan pendidikan dasar di Indonesia. Dan kini tibalah kita di penghujung acara. Saya Vini Auliani bersama dengan narasumber kita kali ini Pak Sofyan Hadi dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk saksikan selalu podcast TV Show hanya di TV Muhammadiyah. Akhir kata, nasrul minallah wa fatun qarib wa Siril Mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak berdiri tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu berkomitmen untuk meneguhkan posisinya sebagai perguruan tinggi yang terkemuka, modern, dan islami yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pandangan keagamaan yang selalu dinamis. Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu berkomitmen untuk mencerahkan dan memberdayakan bagi terwujudnya masyarakat yang berperadaban dan berintegritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.